Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Ibu para peserta webinar education hari ini. Eh, Nanti untuk sesi ini dibawakan oleh Pak Andiral. Untuk topiknya yaitu Inspire a Trust, seperti pada flyer yang sudah disebarkan. Kemudian saya izin untuk memperkenalkan secara sekilas mengenai Dunamis ya Bapak Ibu. Sebentar, saya izin share dahulu. Baik, Dunamis ini sudah didirikan eh, dari tahun 91. Kita ini sebagai konsultan sumber daya manusia yang berfokus pada hal kepemimpinan, terutama ya Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak asing untuk mendengar Seven Habits. Itu adalah salah satu pelatihan yang yang salah satu training dari Dunamis ini, Bu. Dan Dunamis ini merupakan lisensi resmi dari Coffee di Indonesia. Untuk pusatnya itu kita ada di Amerika dan sudah ada 150 negara. Seperti itu. Ini secara sekilas saja saya sampaikannya. Ini beberapa klien kita yang sudah bekerja sama dengan Dunamis. Mungkin bisa dilihat ada Bank BRI, Mandiri, lalu juga eh, ada dari OJK dan lain sebagainya. Lalu juga untuk lembaga pemerintahan kita untuk yang terbarunya itu eh, kita belum lama ini bekerja dengan Komisi Pemilihan Umum juga. Dan untuk klien lembaga pendidikan kita juga sudah banyak juga yang bekerja sama dengan kami, yaitu ada Universitas Indonesia, kemudian salah satunya ada Gagas Ceria, lalu juga ada Sekolah Al-Barkah, dan beberapa sekolah lainnya. Seperti itu. Nah, kemungkinan untuk presentasi pada sore hari ini bisa dimulai saja oleh Pak Andiral. Silakan Pak Andiral. Makasih Dian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali sore ini kita memulai lagi seri webinar ya. Dulu selama pandemi kita hampir 2 minggu sekali mengadakan webinar. Setelah itu vakum dan kita merencanakan webinar free ini juga akan dilakukan 2 minggu sekali ya. Nanti teman-teman sekalian kalau memang tertarik untuk menambah wawasan pengetahuan terkait dunia pendidikan, khususnya bagaimana kita mengembangkan lembaga pendidikan kita menjadi lembaga pendidikan yang lebih efektif, bisa nanti kita update setiap ada webinar. Dan kebetulan yang sekarang sudah hadir ini saat ini teman-teman baru Dunamis ya. Uh, untuk teman-teman yang lama nanti akan ada juga join, yaitu mereka yang sudah menjadi member leader ini. Kita juga punya forum khusus lagi kalau untuk yang klien kita hampir setiap minggu ya, untuk tergantung tingkat unit sekolahnya. Oke, izinkan saya untuk share screen. Oke, saya. Oke, sudah muncul? Sudah munculkah slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, Oke, Pak. ya. Ya, sesi webinar kita singkat ya, kurang lebih 60 menit. Jadi nanti di akhir sesi saya akan menyampaikan kalau Anda mau dalami lagi apa saja yang bisa dilakukan.
Oke, sesuai dengan undangan, topik kita diskusi kali ini adalah bagaimana kita uh, menginspirasikan terbangunnya budaya kepercayaan tinggi di sekolah atau lembaga pendidikan kita. Dengan sub topik bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang diikuti, yang orang memilih untuk mengikuti. Ini pertanyaan yang menarik karena apa? Banyak pemimpin yang menjadi pemimpin karena jabatan dan orang mengikutinya karena ya dia namanya pimpinan jabatan. Kalau nggak diikutin nanti ada konsekuensi. Tapi di sini apapun apakah kita sebagai pemimpin sekolah, yayasan ataupun guru, bagaimana kita menjadi pemimpin yang diikuti karena orang memilih mengikuti. Jadi kalau guru itu adalah juga pemimpin di kelas. Bagaimana siswa eh, mengikuti guru bukan karena jabatan guru itu sendiri, karena memang percaya pada guru tersebut. Oleh karena itu, di sini ada beberapa sharing dari kami, bagaimana kita berubah dari memimpin tim yang budayanya tidak kita desain menjadi pemimpin di mana budaya tim ataupun organisasi kita desain untuk dengan kepercayaan tinggi. Mengapa trust atau kepercayaan itu menjadi sangat penting? Saya mengumpulkan beberapa riset terkait hubungan antara kepercayaan siswa dan guru atau pendidik dengan motivasi belajar mereka. Beberapa yang kami temukan uh, semuanya menunjukkan hubungan yang signifikan antara hubungan antara pendidik dan siswa dengan motivasi dan kemauan belajar mereka. Yang pertama, hubungan positif meningkatkan motivasi. Ketika siswa merasa dipercaya dan didukung. Jadi bukan diarahkan, tapi dipercaya dan didukung. Merasa bahwa mereka dipercaya, diberikan kesempatan, disupport. Kalau istilah kita tuturi handayani, mereka cenderung termotivasi untuk belajar. Jadi belajar bukan karena ada ujian atau karena dipantau, tapi karena motivasinya dari dalam, intrinsik. Dan itu muncul, kalau dari riset ini, kalau hubungan antara guru dan siswa ini dengan kepercayaan yang tinggi. Dan ternyata hubungan yang baik juga antara pendidik dengan siswa itu akan memunculkan kepercayaan diri dan hasil belajar yang lebih baik. Beberapa hasil riset juga menunjukkan bahwa hubungan yang baik di mana si guru mampu membangun lingkungan belajar di kelas yang inklusif dan suportif. Jadi bukan sifatnya instruksional, tapi suasana belajarnya. Nah, itu juga meningkatkan rasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Dan ini sebenarnya amanah di Undang-Undang Pendidikan kita di tahun 2003. Bahwa pada dasarnya pendidikan itu adalah bagaimana kita membangun lingkungan belajar. Jadi bukan mengajar. Yang terakhir, beberapa riset menunjukkan interaksi guru dan siswa, persepsi siswa merasa dalam hubungan dengan guru dengan kepercayaan tinggi ini akan mempengaruhi motivasi belajar, terutama di siswa-siswa tingkat menengah, ya, SMP dan SMA. Oleh karena itu menjadi sangat penting buat kita sebagai pendidik, dimanapun posisi kita, sebagai pimpinan yayasan, pimpinan sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun sebagai guru, untuk memahami apa itu kepercayaan, yang dimana kita tahu apa itu kepercayaan, tapi selama ini kita abstrak memahaminya. Nah, di sesi singkat ini saya ingin ngajak menyuplik sebagian kecil dari penelitian penelitian Stephen M. R. Covey, anak pertama dari Dr. Stephen R. Covey almarhum, mengenai trust. Dan bagaimana nanti di dalam sesi singkat ini teman-teman mendapatkan sedikit pencerahan tentang bagaimana secara sadar kita membangun, menginspirasikan kepercayaan. Stephen M. R. Covey dalam bukunya
speed of trust, kecepatan kepercayaan. Dia menggambarkan dari pengalaman dia dan riset lebih jauh bahwa ternyata kepercayaan kalau dia tinggi itu akan mempercepat proses dan produktivitas meningkat dan menekan cost. Sebaliknya, kepercayaan yang rendah mengakibatkan segala sesuatunya menjadi lambat, birokratis, dan dampaknya pada cost. Ya. Dia menyebutkan kalau trust rendah itu akhirnya menjadi pajak kepercayaan. Artinya kita menjadi mengeluarkan biaya secara real maupun menjadi lebih lambat. Misalnya, ketika hubungan antara kepala sekolah atau yayasan, nah seringkali antara yayasan dengan unit sekolah, ketika hubungannya bukan kepercayaan tinggi, lebih karena hierarki, akhirnya harapan mungkin strategi dari yayasan yang ingin diturunkan sulit sekali untuk dipahami dan dieksekusi oleh sekolah. Demikian juga kepala sekolah dengan guru, siswa dengan guru. Sebaliknya, kepercayaan yang tinggi antara pihak ini akan membuat inisiatif-inisiatif itu menjadi tinggi dan akhirnya mempercepat proses dan menekan cost. Ilustrasi sederhana, ya. Anda mungkin tahu yang namanya kasus tentang antara Yayasan Trisakti dengan Universitas Trisakti. Banyak yang nggak tahu bahwa ini pecah. Sebenarnya Universitas Trisakti, Sekolah Tinggi Trisakti, dan lainnya itu adalah di bawah naungan Yayasan Trisakti. Tapi dalam prosesnya puluhan tahun, Rektorat Universitas Trisakti merasa bahwa selama ini mereka yang berupaya untuk mendapatkan siswa, memperbaiki proses belajar, mereka meragukan kemampuan yayasan. Akhirnya setelah puluhan tahun mereka melepaskan diri dari yayasan. Nah, ini hal contoh betapa mahalnya kepercayaan itu. Dampaknya kos yang tinggi karena sampai pengadilan sampai MA dan banyak hal berulang. Nah, kita mungkin tidak sampai sekompleks itu, tapi yang dari sesi ini saya berharap teman-teman bisa nanti mengambil hikmahnya bahwa bagaimana kita secara sadar melihat bagaimana budaya di sekolah kita, apakah dengan kepercayaan tinggi atau jangan-jangan rentan, ya, sehingga menjadi pajak kepercayaan. Saya ingin ajak teman-teman menyaksikan video singkat ini yang Stephen M. R. Covey menjelaskan tentang ilustrasi dari tax pajak kepercayaan dan dividen kepercayaan. In today's global marketplace, speed is everything. And in my experience, one thing creates speed more effectively than anything else. That one thing is trust. It's the hidden variable that changes everything. One time I hired a guide to take me fly fishing. While we were fishing, he asked me, "What do you see?" "I see a beautiful river." "Do you see any fish?" "No." Then he told me to put on a pair of polarized sunglasses. Suddenly, everything looked dramatically different. I could see through the water, and I could see fish, a lot of fish. Suddenly, I saw enormous possibilities that I had not seen before. The fish were there all along, but until I put on the glasses, they were hidden. The speed of trust works the same way. More than any other factor, it can reduce costs, increase productivity, enhance innovation, improve collaboration, and increase value. It's there,
but it's beneath the surface. And unless we have eyes to see it, it will stay hidden. The speed of trust affects every organization, every relationship, every interaction, 24/7, 365 days a year. And when trust isn't there, speed goes down and cost goes up. As noted author Francis Fukuyama has said, widespread distrust in a society imposes a kind of tax on all forms of economic activity, a tax that high-trust societies do not have to pay. Look at any organization. How much time and money are wasted on low-trust taxes like redundancy, bureaucracy, politics, and fraud? What kind of difference would it make if you were to eliminate those taxes and instead receive the dividends of high trust, such as better innovation, faster collaboration, and improved execution? Recently, Warren Buffett, the CEO of Berkshire Hathaway and one of the world's most trusted business leaders, acquired McLane, a $23 billion subsidiary of Walmart. Now, typically, a merger of this size takes a year or so to complete. It can also cost several $1 million as both sides work to verify and validate all kinds of information. But because both parties operated with high trust, the deal was made with one 2-hour meeting and a handshake, and it was completed in 29 days with no due diligence. Warren Buffett said, "We knew everything would be exactly as Walmart said it would be," and it was. Now granted, most of us aren't involved in Warren Buffett-sized deals, but the same principle applies in any relationship on any level. Jim is a vendor in New York City. Every morning he sets up his shop on the street. At one point, Jim realized that long lines at his shop were discouraging potential customers and causing people to take their business elsewhere. He realized that it was taking him much too long to make change for his customers. So Jim decided to put a basket full of change on the side of his stand and to trust his customers to make their own change. Make my own change. Sure, you know I can trust you. Sure, I can do that. Most customers responded to this trust by being completely honest, and many left him with a larger than normal tip. He was also able to move customers through twice as fast. As a result, he doubled his business with no additional cost, and his customers became more loyal because they liked being trusted. You can see the speed of trust in the success of companies like eBay. Pierre Omidyar, the company's founder, was asked about the most significant thing he's learned. He replied, "The remarkable fact that 135 million people have learned they can trust a complete stranger. That's had an incredible social impact. People have more in common than they think." You can also see the speed of trust in return to shareholders. A Watson Wyatt study shows that total return to shareholders in high trust organizations is almost 3 times higher than the return in low trust organizations. Nothing is as fast as the speed of trust. Nothing is as profitable as the economics of trust. Nothing is as central to leadership as relationships of trust. Once you see the pervasive power of trust and work to build it in your team and organization, it will make all the difference. Menarik ya. Di video singkat tadi beberapa contoh untuk mengilustrasikan betapa luar biasanya pengaruh trust itu di organisasi, di masyarakat. Nah, mungkin pertanyaannya nih untuk bahan refleksi teman-teman sekalian. Menurut Anda, sekolah Anda, unit-unit sekolah Anda, trust-nya lebih cenderung sebagai trust tax, di mana segala sesuatunya menjadi lambat karena perlunya pengawasan dan lain costly, atau sudah masuk kategori trust dividend. Segala sesuatunya tadi dikatakan kalau trust tinggi, inisiatif tinggi, inovasi, kolaborasi, kreativitas itu naik. Nah, menurut teman-teman, sekolah Anda lebih kemana? Jadi ke trust tax atau trust dividends, atau ada di antaranya? Secara jujur.
Coba ditulis di chat deh kalau gitu. Ya. Sambil saya tunggu di chat, secara jujur Anda tulis Anda cenderung di mana. Kalau taruh misalnya trust evidence itu 10, trust text paling buruk adalah 1 gitu ya, di antara mana. Nah, sambil Anda tulis di situ, sambil refleksi, tadi ada beberapa metafora yang menarik yang untuk membantu kita melihat trust lebih tangible. Tadi ilustrasi memancing ya, ibaratnya bahwa kita tahu bahwa trust itu penting dan ada berpengaruh di sekolah kita, bahkan di rumah kita. Tapi kita seringkali nggak seperti istilahnya tanpa kacamata polarisasi, kita tidak bisa melihat meraba bahwa sebenarnya trust kita apakah tinggi sehingga berdampak kepada dividen atau lebih banyak kepada teks. Nah, nanti saya akan share hasil riset juga dari Stephen MR untuk membantu kita memetakan, termasuk nanti ada self assessment. Kita ini sebenarnya sebagai pemimpin, bagaimana orang melihat kita, apakah percaya pada kita atau tidak. Ya. Satu ilustrasi yang menarik tadi adalah Jim, si pedagang kaki lima. Nah, itu kita coba tarik ke sekolah. Sini Jim, kan kebayang nggak? Jim itu pedagang kaki lima, pelanggannya itu ada pelanggan rutin, ada pelanggan yang baru. Ada 2 pilihan di Jim ini. Menyadari bahwa, aduh, pelanggan terutama yang baru-baru, gimana gue bisa percaya untuk bayar secara mandiri. Resikonya gede. Nah, kalau dia berfokus pada risiko bahwa nanti ada yang cheating, ada yang nggak bayar atau bayarnya lebih murah dari yang ini, dia kehilangan opportunity. Karena dilihat tadi ternyata antriannya sangat panjang. Saking panjangnya orang akhirnya memilih untuk tidak beli. Ada pilihan kedua, saya mempercayakan kepada pelanggan saya untuk membayar dan mengambil kembaliannya sesuai dengan pilihan. Nah, sama dengan guru di kelas, dengan kepala sekolah, dengan guru-guru. Ketika kita lebih banyak meragukan guru-guru kita, akhirnya begitu banyak waktu kita tersita untuk mengawasi mereka, mengontrol mereka, mengarahkan mereka. Tapi kalau kita berdayakan, kita takut resikonya. Gimana kalau mereka memble, mereka nggak inisiatif. Tapi coba perhatikan, dan demikian juga guru-guru kita. Apakah guru yang full control atau udah lebih banyak mempercayai dan memberdayakan siswanya? Nah, kalau Jim saja berani mengambil resiko, namanya extend trust, sehingga meningkat produktivitas, masa sih guru-guru di kelas yang relatif hubungannya panjang tidak bisa mempercayai siswa-siswanya? Demikian juga kepala sekolah dengan guru-guru atau yayasan, pengurus yayasan dengan sekolah. Nah, ini yang untuk bahan renungan. Ini adalah salah satu komponen dari trust, yaitu yang disebut extend trust, mempercayai. Oke, tapi kok nggak ada yang ngisi chat ya? Ini refleksinya gimana di? Oke, Bu Dini. Nah, Bu Dini karena trustnya tinggi, dia berani untuk share. Masih 50-50 katanya. Nah, berarti ada peluang untuk ditingkatkan ya, Bu Dini ya. Artinya masih ada room untuk meningkat kepada trust dividend. Nah, nanti coba dilihat dalam prosesnya di titik mana isunya yang perlu di improve supaya kita naik menjadi trust dividend. Oke. Nah, di dalam bukunya Speed of Trust lebih jauh, Stephen M.R. Covey menjelaskan di sana bahwa trust itu berlapis, ya ibaratnya seperti efek air gitu ya, istilahnya ripple effect. Bermula dari diri kita sebagai pemimpin. Kembali kalau di sekolah itu sebagai pemimpin adalah sebagai guru atau mendidik, sebagai
mungkin ketua yayasan, pengurus yayasan, sebagai kepala sekolah, atau sebagai direktur pendidikan dan lain-lain ya. Nah, seperti di sini katakan, trust itu ibaratnya gelombang yang keluar, mulai dari dalam. Nah, ini menjadi penting. The effect of trust become kumulatif dan eksponensial. Bagaimana para pemimpin di sekolah, di lembaga adalah menjadi orang-orang yang trustworthy, dapat dipercaya, yaitu self-trust. Lalu dalam interaksinya, membangun 13 perilaku kepercayaan tinggi. Jadi relationship trust itu ada 13 perilaku. Lalu bagaimana kita membangun lingkungan kita, ya, organisasi kita, organisasi di mana tim-tim itu diberdayakan, kelas-kelas diberdayakan, sehingga mereka berani, confidence untuk mengambil inisiatif, kreativitas, dan kolaborasi. Lalu bagaimana membangun market trust, sehingga lembaga kita menjadi lembaga yang dipercaya oleh stakeholders kita, oleh calon orang tua siswa, dan juga siswa itu sendiri. Yang terakhir adalah masyarakat. Ya. Jadi di sesi singkat ini saya akan ajak fokus di self trust dulu. Di lain kesempatan mungkin kita akan diskusikan tentang relationship trust dan organizational trust. Oke. Nah, terkait dengan self trust, yaitu esensi dari kepercayaan di sebuah organisasi, yaitu bagaimana para pemimpin ini menjadi pemimpin yang dapat dipercaya. Dikatakan bahwa trust adalah confidence yang lahir dari dua komponen, karakter dan kompetens dari orang-orang dan organisasi. Maksudnya orang-orang adalah apa? Ya tadi guru-guru di kelas, apakah siswa-siswa melihat mereka kuat di karakter dan memiliki kompetensi. Ini yang menjadi pertanyaan, karena banyak orang bertanya, saya itu orang yang sangat jujur, disiplin, tepat waktu, tapi kok sepertinya pimpinan saya, kepala sekolah saya tidak terlalu mempercayai saya. Mungkin aspek kompetens, atau sebaliknya, saya selalu berkinerja tinggi, memiliki kompetensi kompetensi tinggi, tapi kok masih belum dipercaya. Jangan-jangan di aspek karakter. Nah, di sini ibaratnya tadi kacamata polarisasi, Stephen M.R. mengenalkan yang disebut core credibility. Jadi kita membantu mengevaluasi diri kita, mengapa diri kita memiliki kredibilitas tinggi, atau sedang, atau bahkan rendah. Di mata siapa? Bisa jadi di mata pimpinan kredibilitas kita tinggi, tapi di mata teman-teman atau siswa hanya menengah atau bahkan kurang. Nah, di mana permasalahannya? Di sini kita akan gunakan self-assessment nanti untuk mengukur sebenarnya kita kuat di mana yang kita perlu perhatian. Nah, dari risetnya Stephen M.R. bahwa kredibilitas seseorang itu dibangun tadi keseimbangan antara kompetensi dan karakter. Nah, karakter itu ibaratnya akar dan batang bagian bawah, yaitu dasarnya. Nah, karakter itu sendiri terbangun dari dua, yaitu integritas kita dan motif atau intent atau niat kita di dalam bekerja, di dalam membangun hubungan. Lalu yang di permukaan adalah kompetensi. Itu terbentuk dari dua hal. Kapabilitas kita sendiri, kemampuan kita, ditambah dengan track record kita, riset kita selama ini. Kredibilitas akan tinggi ketika empat-empatnya ini kuat. Nah, nanti kita akan ada self-assessment yang teman-teman bisa isi, kurang lebih kredibilitas teman-teman menurut Anda sendiri sebagai self-assessment ada di mana. Oke. Nah, Dian silakan di-share di kolom chat. Di sini Dian akan share PDF untuk self-assessment yang kalau Anda buka dengan aplikasi PDF, dia bisa diisi, bisa diklik
eh, ininya apa komponennya. Lalu nanti Anda bisa saya kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mengisi. Lalu nanti tinggal menghitung ya. Di situ kan angka 1, 2, 3, 4, 5. Lalu nanti di total setiap seksinya, seksi 1 tentang integritas, seksi 2 tentang niat atau intent, seksi 3 kapabilitas, seksi 4 result. Berapa? Lalu totalnya berapa? Eh, Masing-masing seksi angka maksimal itu ada 25. Jadi kalau semuanya tinggi, total 100. Nggak akan bisa 110 ya. Tapi coba kita lihat, kita ada di mana. Silakan teman-teman sekalian, kurang lebih 5 menit. Nah, bagi teman-teman yang mungkin setelah mencoba bahasa, ini kan masih full bahasa Inggris, agak kesulitan, Dian juga akan bagikan versi bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh mesin. Jadi mungkin hanya sebagai alat bantu aja, memudahkan. Mungkin ada beberapa terminologi yang belum pas, tapi sebagai alat bantu. Silakan. Ya, Dian juga dibagikan yang versi bahasa Indonesianya. Oke, sambil menunggu eh, kurang lebih 3 sampai 5 menit, teman-teman silakan diisi. Nanti kalau tidak keberatan, totalnya nilai total tadi dimasukkan ke chat ya. Kalau tidak keberatan sebagai bahan refleksi. Oke. Nah, Dian mungkin sambil menunggu teman-teman mengisi, Ya Pak, dihibur dengan sedang loading, mohon ditunggu. Sudah Pak. eh, eh. Bapak Ibu, silakan di-download ya. Untuk lampiran PDF-nya sudah saya sampaikan di chat. Terima kasih. Ada yang versi bahasa Indonesia, ada yang Inggris ya. Dian sambil teman-teman mengisi, mungkin diberikan musik gitu. Iya Pak, kebetulan ini laptopnya baru Pak. Jadi, Oh, jadi musiknya belum ada ya. iya Pak. Oke, saya punya nggak ya? Bentar. Tadi masih download. Hmm? Belum keluar. Silakan teman-teman diisi ya. Maaf Mbak Dian, ini semua dalam bentuk PDF ya? Iya, Iya dulunya Ibu. Oh, oke. itu bisa diisi Bu ya. Jadi bisa diisi, di save setelah itu supaya bisa menjadi eh, masukan untuk diri kita. Silakan diisi teman-teman. Dian di share ulang mungkin ada yang baru masuk ya. Silakan download, ada versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Namun bahasa Indonesianya eh, terjemahan mesin ya, jadi mungkin belum 100%. Kalau yang sudah dan tidak keberatan boleh di-share angkanya, totalnya berapa.
saya dalam perjuangan Di lembar terakhir itu ada saya untuk mengakui bahwa orang lain mungkin benar atau bahwa ada informasi tambahan di luar saya mungkin menyebabkan pikiran saya benar-benar terbuka terhadap kemungkinan mempelajari hal-hal baru yang dapat menyebabkan saya memikirkan kembali masalah. Mohon maaf, Bapak, boleh di rename ya Pak untuk namanya, bisa di rename untuk nama Bapak atau Ibu, spasi nama sekolahnya. Terima kasih. kalau sudah selesai Anda eh, bisa tuliskan di bagian terakhir itu ada 3 kotak. Yang pertama adalah apa yang menjadi strength Anda. Jadi dari 4 komponen kredibilitas, mana yang skornya tinggi berarti itu adalah strength Anda. Apakah di sisi kompetensinya atau di karakternya. Dan what are your opportunity to improve? Nah, bagi yang masih di kalau itu kan total 25 setiap bagian ya, setiap core. Nah, jadi kalau masih di bawah 15 berarti itu peluang untuk improvement, peluang Anda untuk meningkatkan. Tapi kalau sudah di atas 15 atau bahkan di atas 20 itu adalah kekuatan Anda. Yang terakhir, Mbak Dia, ya, mohon maaf Pak Adira, silakan. di saya nggak muncul skornya ya Pak ya? Skornya dihitung manual. Jadi dari jawaban Oh Ibu manual. udah diklik-klik-klik, nah, lalu ditotal pakai kalkulator lah. Jadi Tiap yang saya seksi. kan pakai versi bahasa Indonesia Pak. Jadi yang Nah, keluar itu bukan angka 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang keluarnya seperti angka dolar, terus ya mungkin karena itu terjemahan ya. Jadi Ibu bisa oh pindahin gitu. ke yang bahasa Inggris kali. Oh Mungkin dia gitu. otomatis gitu ya. Tapi bisa dihitung manual. Ibu tadi misalnya jawaban 1, 5, Oh iya, iya 3 baik, baik. total aja. Jadi per seksinya di total bisa diisi. Jadi kan Manual. ada yang kanan dan kiri ya Pak ininya apa namanya keterangannya ya. Mhm. Ya, jadi kita cenderung, jadi itu adalah kita lebih cenderung kemana? Ke kanan, berarti 5, atau ke kiri, Hmm. berarti 1, atau berada di 4 atau 3 atau apa. Nah, di situ. Jadi Hmm. kita melihat kita tuh sebenarnya di baris tersebut, oh saya lebih banyak di A nih, di yang kanan nih 5, nggak sampai 5 sih 4. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Atau wah ternyata untuk yang aspek ini saya lebih cenderung ke kiri 1. Tapi nggak sampai 1 banget, mungkin 2. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh ada di mana? Itu adalah kontinuumnya. Ada yang sudah selesai? Biasanya Budi ini cepat ini. Udah selesai Budi ini. Lagi bagian 3, Pak. Tinggal 3 soal. Oh, masih di bagian 3. Oke. Soalnya kalau di PDF-nya saya nggak bisa diklik ya. Eh, nggak bisa diklik di PDF. Bukanya Nggak. jangan pakai browser. Bukanya pakai aplikasi PDF bisa. Oh, tapi saya ngitung di Excel sih, Pak. Sebentar. Oh, nggak apa-apa. Kalau bukanya, kadang-kadang ngebukanya pakai browser, nah itu nggak bisa diklik. Tapi kalau kita pakai apa, Adobe atau pakai PDF apa, itu biasanya bisa. Nggak apa-apa, di manual aja, diklik aja manual. Ada yang sudah selesai?
Bertanya Pak, itu Ya, step skornya 5 berapa Pak? skornya kalau ke kanan 5. Jadi kalau perilaku kita udah lebih mencenderung ke kanan itu 5 maksimal. Tapi 5. kalau cenderung ke kiri berarti masih 1 atau di antara 2 gitu. Nah, kita lihat kita ada di mana Dari secara setiap jumlah. kotak 5 ya Pak ya? Nah, kan Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. oke. Jadi angka paling tinggi yang makin ke kanan itu 5. Jadi itu untuk hitung. Jadi setiap seksi ada 5 karakter atau 5 kompetensi, tergantung dia adalah di hasil atau di kemampuan atau di intent, niat. Kalau di bagian niat dulu, kalau saya yang dulu itu yang nomor 1 tuh agak lebih ke kiri, gitu ya. Saya tidak terlalu peduli dengan orang lain, kecuali orang-orang yang terdekat saya. Sulit bagi saya untuk memikirkan hal yang tidak berkaitan dengan tentang hidup saya sendiri. Ya, secara bertahap karena banyak belajar Seven Habit, Speed of Trust, segala macam, mulai agak lebih ke kanan. Saya benar-benar peduli terhadap orang lain dan sangat peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Jadi mulai agak lebih ke kanan. Ya mungkin bisa 4 ya. Tapi ini buktinya bisa ditanyakan ke Dian sama Naura. Bener nggak saya udah lebih ke 4? Jangan-jangan hanya perasaan GR saya aja ya. Nggak apa-apa, namanya self assessment. Nanti divalidasi ketika Anda ngobrol dengan staf Anda, tim Anda, benar nggak nih saya ada di sini. Nah, mereka akan berani jujur katakan iya kalau trustnya tinggi, nyatakan iya atau tidak gitu ya. Kalau trustnya rendah, ya bagus-bagus aja gitu. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, Bu Dini. Oke, wow. Jadi sudah mengarah ke kanan sebagian besar ya. Baik dari segi karakter, dari segi kompetensi, dan kalau 18 itu bagi 5 berarti rata-rata berapa? 3, berapa ya? Nah, berarti di sini secara self assessment Bu Dini room for improvement-nya di kapabilitas ya. Betul, Pak. Tuh. Nah, nanti kita akan bahas sekilas apa tips untuk meningkatkan di masing-masing. Kalau di integritas apa, di intent apa, kalau kita ternyata yang perlu di improve integritas. Nah, ada 3 praktek yang perlu kita lakukan. Di intent apa? Jadi nanti dengan self assessment ini teman-teman jadi tahu nanti mana prioritas aktivitas apa yang kita perlu improve ya. Oke, saya harap teman-teman menyelesaikannya ya. Saya akan lanjutkan dengan tips bagaimana kita mengimprove di salah satu komponen atau inti dari kredibilitas. Kita ada di mana yang perlu perhatian. Terima kasih Bu Dini udah share sebagai case tadi. Nah, kalau Anda ingin memperkuat di bagian karakter untuk integritas, ini ada 3 tips. Nah, tapi integritas itu sendiri apa sih? Integritas itu kan kalau aslinya integer. Integer itu satu kesatuan. Jadi ini yang menarik tentang integritas. Orang ini udah bahasa yang umum, bahkan di semua perusahaan, di pemerintahan, di perusahaan maupun di sekolah, salah satu nilai bersamanya adalah integritas. Tapi seringkali pemahaman integritas itu sendiri nggak jelas. Jadi integritas itu adalah satu kesatuan, yaitu apa? Kita itu orang yang sama di hadapan pimpinan, di hadapan bawahan, di hadapan rekan. Artinya kita satu kesatuan. Apa yang kita katakan itulah yang kita lakukan. Kita tidak akan melakukan yang tidak kita jalani. Nah,
Anda tahu ya. Jadi kenapa integritas ini menjadi komponen karakter pimpinan, terutama orang akan melihat presiden kita, gubernur kita, kepala sekolah kita, ketua yayasan kita, guru kita, integritasnya gimana ya? Kelihatan dari pelakunya. Apakah apa yang dikatakan dia lakukan dan sebaliknya, apakah dia orang yang sama ketika berhadapan dengan orang lain. Ketika sama pimpinan, ternyata dia baik-baik aja. Tapi ketika sama rekan atau bawahan, dia lebih cenderung mau menang sendiri misalnya. Jadi ini menarik ya. Jadi integritas adalah tentang apakah saya kongruen, selaras diri saya dimanapun. Oleh karena itu, ada 3 tips nih teman-teman kalau ini yang ingin Anda tingkatkan. Yaitu belajarlah untuk membuat dan menjaga komitmen. Karena banyak sekali orang yang menjanjikan punya komitmen baik ke diri maupun ke orang lain, tapi banyak alasan untuk tidak memenuhinya. Nah, ini bahaya. Jadi lebih baik tidak membuat janji atau memberikan ekspektasi kalau Anda memang tidak yakin. Nah, di Indonesia yang menarik nih, ada selalu istilah insya Allah. Nah, tapi bahayanya selama ini insya Allah digunakan ketika kita nggak yakin. Padahal salah besar. Insya Allah adalah ketika Anda sangat yakin Anda bisa memenuhi janji tersebut. Makanya insya Allah. Tapi di Indonesia udah salah kaprah. Insya Allah itu ketika sebenarnya kita ragu kita bisa penuhi. Nah, disitulah integritas mulai salah. Akhirnya kita mengkambing hitamkan Allah gitu kan. Padahal kita nggak bisa ragu. Terus kita nggak penuhi. Seakan-akan Allah tidak mengizinkan. Padahal Anda sendiri yang memang tidak punya komitmen. Ini tips yang pertama tentang bagaimana menaikkan, menjaga integritas. Yang kedua adalah be open. Demonstrate courage by asking staff members their opinions and demonstrate humility by acknowledging new issues. Artinya apa? Bersikaplah terbuka. Kalau guru selalu mencari masukan dari siswa-siswanya. Jangan takut untuk mendapatkan masukan yang berbeda. Tunjukkan kerendahan hati untuk mendengar, memahami adanya permasalahan. Jadi ini berlaku baik guru maupun kepala sekolah atau pengurus yayasan. Bersikap terbuka dan rendah hati terhadap masalah. Kadang-kadang makin kita berada senior, pengalaman, kita cenderung lebih mudah menutup isu bahwa itu kan biasa aja. Itu pasti nanti juga selesai sendiri. Nah, sikap yang tidak rendah hati, ketidaksediaan untuk mendengar ini akan menjadi observasi tentang integritas. Ya, ada pimpinan yang selalu mengatakan, saya nggak tahu itu urusan yang lain siapa. Nah, itu menunjukkan ketidakterbukaan. Stand for something. Nah, tips yang ketiga, Anda mempunyai prinsip. Jadi ketika memang nilai-nilai sekolah itu dijunjung tinggi, ya, Anda punya tunjukkan teladan dengan Anda berbagi tentang visi dan misi pribadi Anda dan bagaimana Anda berpegang teguh terhadap visi dan misi sekolah maupun pribadi, itu menunjukkan seberapa integritas Anda. Jadi itu tadi yang kenapa dimanapun sama. Jadi ketika Anda punya visi pribadi dan memahami visi misi sekolah, bagaimana keselarasan antara visi pribadi dan misi pribadi dengan sekolah, ini meningkatkan integritas kita. Lalu yang kedua, kalau Anda ingin mengimprove intent atau niat. Nah, ini yang menarik. Bagian dari karakter itu pertama integritas, kita pahami. Yang kedua niat. Maksudnya apa ya? Karena ketika kita melihat seseorang, misalnya pemimpin, kepala sekolah, orang akan mempertanyakan, maksud dia apa ya?
sebenarnya ini kepentingan dirinya atau kepentingan kita. Nah, itu selalu. Termasuk siswa bisa juga merasakan. Guru ini ketika mengajar, lebih cenderung untuk fokus kepada kepentingan diri atau kepentingan kita. Nah, orang kan tidak bisa menangkap niat kita. Oleh karena itu ada 3 tips nih. Yang pertama, selalulah rajin kita mereview, menguji niat kita. Saya saat mengambil keputusan ini, saat memberikan tugas ini, niat saya apa? Sekedar kepentingan saya atau kepentingan bersama? Tipsnya untuk bisa ini, kalau memang ini kepentingan bersama, sebelum keputusan itu diambil, berarti kita coba dengerin dengan mata, telinga, dan hati apa ekspektasi, harapan, opini mereka. Yang kedua, choose abundance. Generate a culture of abundance by giving others credit. Jadi, bangunlah lingkungan sekolah yang lebih banyak orang memberikan apresiasi, selebrasi terhadap keunikan, kekuatan dari guru-guru kita, staf kita, siswa kita. Kalau di sekolah leader ini, caranya dengan membuat yang namanya rekening bank emosi system di tingkat kelas maupun tingkat sekolah. Gimana siswa dilatih, dibiasakan untuk selalu fokus pada hal-hal yang positif yang dilakukan temannya, lalu memberi apresiasi. Dengan cara ini, kita mendorong membangun niat-niat positif. Yang ketiga, declare intent regularly. Secara periodik, kita nyatakan kenapa kita melakukan hal ini, tujuan saya apa. Nah, kenapa? Karena seringkali niat baik kita ketangkapnya berbeda. Oleh karena itu, kita perlu secara reguler menjelaskan. Kita perlu ini, niat saya untuk melakukan ini, bahkan ketika Anda sedang memberikan kepercayaan pemberdayaan, jelaskan niatnya, supaya orang nggak meraba-raba ada udang di balik batu. Ya. Jadi 3 tips ini untuk memperkuat karakter Anda melalui niat. Lalu kompetensi. Ada 2 tadi ya, kapabilitas dan result. Ini yang menarik di kapabilitas. Am I relevant? Maksudnya apa? Seringkali kita merasa sudah memiliki kemampuan untuk bisa menangani tanggung jawab ini. Tapi dengan berjalannya waktu, perubahan tuntutan zaman, kemampuan kita kemarin tidak cukup lagi. Nah, disinilah bagaimana kita rajin menjadi lifelong learner, orang yang selalu belajar. Nah, kalau lihat kesediaan teman-teman sekalian hadir di dalam sesi ini, Anda punya pilihan untuk istirahat atau yang lainnya, menunjukkan kemungkinan besar Anda sebenarnya kuat di kapabilitas. Karena Anda selalu mengupdate diri, berusaha untuk mengembangkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan baru. Anda adalah memiliki growth mindset. Nah, ada 3 tips di sini. Kalau Anda ingin terus meningkatkan kapabilitas Anda, run with your strength. Kenali keunikan Anda. Karena setiap orang unik. Jangan merasa dibanding-bandingkan. Setiap orang unik, lalu bagaimana keunikan itu menjadi keunggulan Anda. Perkuat. Yang kedua, keep yourself relevant. Tadi yang sudah saya sampaikan. Tunjukkan kebiasaan untuk selalu mengembangkan diri, lifelong learner. Baca buku, ikut kelas, ikut webinar, ikut diskusi. Itu untuk menunjukkan kita berkembang. Yang ketiga, know where are you going. Maksudnya apa? Buatlah misi pribadi, misi profesional, dan goals-goals Anda. Dengan demikian Anda selalu bergerak maju, jadi nggak berhenti di comfort zone. Ya. Kadang-kadang dengan bertambahnya usia kita merasa, oh udah percuma nih, udah tinggal 10 tahun lagi, 5 tahun lagi saya pensiun. Jangan. Keep berkembang. Sehingga ini paradigma yang ketiga ini seringkali banyak pimpinan mengeluh nih, aduh kok
guru-guru senior saya rata-rata kalau ada inisiatif baru, ada trading baru, kayaknya males banget belajar. Nah, itu menunjukkan tadi kenapa kepercayaan pimpinan menjadi rendah karena kesediaan untuk mau terus belajar itu perlu kita tingkatkan. Nah, yang terakhir adalah results atau track record. Perhatikan, tidak cukup hanya sekedar integritas tinggi, niat yang mulia, tanpa didukung track record. Nah, sama nih kejadiannya kan, ada calon wakil presiden, calon gubernur, yang orang nggak percaya track recordnya, sehingga terjadilah trust issue yang besar banget. Ya, sampai ada upaya-upaya menggagalkan juga. Nah, betapa luar biasanya track record ini. Lalu bagaimana bagi kita yang masih di awal? Kembangkan result-result yang lebih tinggi. Dengan cara apa? Nah, ada 3. Take responsibilities for result, not activities. Jadi, banyak orang mengatakan, kan saya udah lakukan ini. Tidak cukup lakukan ini, tapi bagaimana hasilnya? Apakah hasilnya hanya sesuai harapan Anda atau harapan stakeholders Anda, pimpinan Anda? Kadang-kadang kita terlalu ringan standar kita. Kita perlu tahu result yang diaspek oleh pimpinan kita atau stakeholders kita. Yang kedua, expect to win by genuinely predicting that all members of your committee will perform at their highest abilities. Nah, ini kalau sebagai pimpinan, selalulah berharap anggota tim Anda memiliki motivasi untuk menang, motivasi untuk memberikan result yang tinggi. Dan untuk itu, kita perlu rajin untuk mengekspresikan kepercayaan kita pada mereka. I know you can do it with this with excellence. Pada saat penugasan, saya percaya kamu punya kemampuan ini. Kamu akan bisa memberikan yang lebih baik dari yang saya mampu lakukan. Nah, hal-hal ini membentuk winning team. Yang terakhir, finish strong. Maksudnya apa? Banyak orang yang memulai, tapi hanya sedikit yang menyelesaikan dengan kuat. Bangun mentalitas untuk saya ingin menyelesaikan ini yang terbaik. Kalau perlu yang lebih baik dari yang sebelumnya, yang pernah saya lakukan atau orang lain lakukan. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini beberapa tips ringan bagaimana kita mengimprove dari 4 core kredibilitas kita. Lebih jauh, kalau teman-teman nanti ingin memperkuat lebih jauh lagi tentang trust, baik self-trust, relationship trust, ada beberapa rekomendasi saya. Beli buku atau cari buku di perpustakaan Anda, Speed of Trust, ini juga udah dan Smart Trust, dua-duanya karya dari Stephen M. R. Covey, dua-duanya udah di bahasa Indonesia kan, bisa cari di Tokopedia. Saya tadi lihat Speed of Trust masih banyak tersedia yang baru, kurang lebih harganya 84.000. Smart Trust nampaknya yang baru sudah habis banyaknya use book ya. Kisarannya saya temukan tadi ada 50 sampai 250 ya, tergantung. Atau Anda ingin mendalami lebih jauh, bisa ngikuti workshop. Kami punya public program Leading Speed of Trust, itu biayanya 1 orang 7,8 juta, atau 4 Essentials for Rules of Leadership. Nah, lebih mahal lagi itu ya. Atau Principal Academy 3 juta. Kenapa lebih murah ya? Karena yang Speed of Trust, Rules of Leadership itu untuk publik kebanyakan diikuti oleh pimpinan perusahaan, sedangkan Principal Academy kita desain khusus dunia pendidikan, jadi ada subsidi, bahkan bisa diskon 50% ketika Anda mengirimkan lebih dari 1. Nah, atau Anda mengambil Leader Me Digital Membership. Nah, nanti masing-masing saya jelaskan. Untuk Rules Essential Rules of Leaders yang tadi 7, berapa gitu ya. Nah, kita lihat di sini apa bedanya dengan Speed of Trust. Kalau Speed of Trust itu hanya fokus di trust yang tadi 5 wave tadi.
self trust tadi yang sekilas sudah saya bahas, lalu relationship trust, organizational trust, dan sampai market trust ya. Nah, sedangkan kalau four rules maupun prinsipal akademi, selain inspire trust, juga bagaimana kita sebagai pemimpin membangun visi atau istilahnya pathfinding kalau di prinsipal akademi, execute strategi atau aligning, atau coaching atau empowering gitu ya. Nah, ini serupa tapi tak sama. Kalau yang kanan, yang prinsipal akademi didesain untuk dunia pendidikan, tapi prinsipnya sama. Ya. Lalu ada digital membership. Nah, ini fasilitas yang diberikan oleh Dunamis dari Franklin Covey kepada sekolah-sekolah leader ini, di mana di situ sediakan modul belajar mandiri. Di situ udah tersedia Leading Speed of Trust. Ada setelah ngikut Leading Speed of Trust ada Relationship Reflection. Lalu ada Trust Card yang sangat membantu untuk tadi menemukan ide-ide untuk memperkuat core credibilities dan 13 perilaku kepercayaan tinggi. Dan yang menarik kalau leader ini digital, kita juga bisa mengajarkan ini kepada siswa kita melalui student-led trust holders. Di sini siswa kita juga mulai kita kenalkan tentang integritas, intent, capabilities, result, dan 13 perilaku kepercayaan tinggi. Dan juga prinsipal akademi. Ini beberapa sekilas ya. Sayangnya saya mohon maaf teman-teman yang sudah akses leader ini, untuk beberapa hari ini sedang ada sedikit permasalahan di sistem, jadi teman-teman belum bisa akses lagi. Nanti mudah-mudahan dalam 2-3 hari lagi sudah si permasalahannya sudah beres, jadi bisa diakses lagi. Banyak resource yang bisa digunakan di sini. Teman-teman sekalian, dengan waktu yang singkat, itu kurang lebih sharing kami tentang bagaimana sebagai pemimpin, baik itu pemimpin tingkat yayasan, tingkat sekolah, atau bahkan pemimpin sebagai guru, bagaimana kita menginspirasi kepercayaan mulai dari membangun kredibilitas diri kita, termasuk di keluarga. Ini menjadi penting. Yang tadinya trust itu abstrak, ibaratnya tadi contoh dengan kacamata polaritas, dengan tadi 4 inti kredibilitas, dan Anda bisa bahas lebih jauh melalui buku Speed of Trust dan Smart Trust, atau explore di leaderini.com tentang 13 perilaku kepercayaan tinggi. Nah, untuk informasi lebih jauh, kalau ada pertanyaan segala macam, bisa menghubungi relationship manager kami. Di sini kebetulan yang lagi hadir ada Naurah dan Dian ya. Yang lain ada sedang di Vietnam, kebetulan kami lagi ada conference. Oke, apakah ada pertanyaan? Saya kembalikan kepada Dian untuk memimpin diskusi kalau memang ada pertanyaan. Tapi waktunya udah lewat ya. Silakan Dian. Baik, Pak Andilal, terima kasih atas pemaparan pada sore hari ini. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk ditanyakan kepada Bapak? Baik, sepertinya tidak ada ya Pak. Kalau begitu, Jelas ya? Atau bingung? Kenapa? Jelas atau bingung? Tenang aja, nanti kalau misalkan Bapak Ibu masih mau mendengarkan sesi ini, kebetulan ini saya record Pak, nanti kita masukkan ke dalam YouTube-nya Dunamis Education. Oke. Lalu saya izin menyampaikan beberapa agenda Dunamis Education ya Pak ya. Mohon izin sebentar. Bentar ya. Kelihatan loh. Sebentar. Jadi, kami dari Dunamis Education memiliki beberapa agenda pada akhir tahun ini. Salah satunya adalah Seven Habits for Educators. Ini training yang
kami siapkan di akhir tahun ini itu tujuannya untuk membantu Bapak Ibu guru untuk meningkatkan akuntabilitas, mungkin bisa memahami potensi Bapak Ibu guru dan siswa. Kemudian masih ada kelebihan lainnya dari training tersebut, contohnya yaitu bisa bersinergi. Nah, untuk training ini dilaksanakan bulan November dan Desember, tapi 8 kali pertemuan dan untuk waktunya di jam 3 sampai jam 5. Jadi setiap pertemuan hanya 2 jam saja, begitu Bapak Ibu guru. Lalu kita juga ada Seven Habit Teen Scam. Ini mungkin bisa dibagikan informasinya ke sekolah Bapak atau Ibu guru dan apabila ada satu siswa nih yang bisa mengikuti atau mendaftar dari sekolah Anda, kita akan memberikan diskon 50% jika Bapak Ibu guru ingin mengikuti Seven Habits Educators yang tadi itu. Atau jika ada nih lebih dari 2 siswa yang mendaftar, nah, dari Dynamis Education berhak memberikan free seminar atau webinar bagi guru atau orang tua. Nah, kalau untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi saya, Dian Prita, sebagai klien asistennya Education, di nomor teleponnya 0859 2006 2133. Baik, sekian saja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya selama 1 jam ini. Nanti akan ada lagi webinar selanjutnya 2 minggu kemudian ya Pak Andiral ya. Oke. Judulnya apa? Judulnya nanti kita diskusikan dulu ya Pak. Kita sesuaikan dulu untuk yang lebih cocok untuk 2 minggu ke depannya apa. Ditunggu saja nanti flyer terbarunya dari Dynamis Education. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.